Coba guys cari keterangan dari manapun tentang kisah Muhammad bin Abdullah pada usia 5 atau sekitar itu, dadanya dibelah oleh Jibril dan dibasuh oleh air zam-zam di nampan emas. Coba dicari, itu kan dogma agamanya menyampaikan seperti itu. Orang yang punya nubuah kayak saya, nubuah. Pertama, kalau belum punya nubuah, dia akan mengimani itu, meyakini itu, mengimani buta. Tidak melihat mukasyafah dengan ruhnya, langsung menatap Allah, enggak gitu. Tapi kalau orang punya nubuah dan sudah Allah izinkan untuk memahami hal itu, apa itu Jibril, apa itu hati, kenapa dibersihkan? Lalu ketika ada orang yang bertanya, mana dulu, rasa dulu atau pikiran dulu? Kapan itu pikiran terbentuk, kapan itu rasa itu terbentuk? Dalam redaksi lain, sederhananya tentang Muhammad bin Abdullah yang datang ke Taif, yang dilempari oleh batu, sederhananya itu adalah resonansi Nabi. Yang akan ada malaikat yang melemparkan gunung itu ke penduduk itu. Itu pun bisa maknawi sebenarnya gunung itu. Bukan gunung yang beneran itu. Tapi dengan hati yang sudah dibersihkan, maka langsung dijawab, tidak perlu. Nanti saya akan mendoakan semoga dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang meneruskan dakwah. Nah, coba cari keterangan apa maksudnya, apa maknanya daripada dada Nabi dibelah itu oleh Jibril. Kalau ulul albab, salah satu redaksi makna buat saya. Jibril itu adalah Abu Futuh, pembuka ilmu pengetahuan lah ya, atau akal sehat lah. Maqam ulul albab, yang membersihkan hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Sifat jaiz Nabi itu sama seperti kita manusia biasa. Terus di situ hatinya dibersihkan atau dibasuh, saya lupa redaksinya. Anggap aja redaksinya dibasuh ya. Kalau misalkan sebelum Isra Mi'raj itu terjadi juga prosesi pembelahan dada Rasulullah juga, untuk menghilangkan sifat-sifat riyanya, infonya begitu. Salatnya ingin dilihat, ibaratnya begitu. Terus hati, ya sederhananya di jantung ya, sebagai pemancar resonansi ke alam semesta. Denyutannya itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat ke alam semesta. Jadi itu guys, ilmu mahal pagi ini yang saya bagikan secara cuma-cuma, hanya buat untuk menunaikan kewajiban saya, menyampaikan saja. Paham atau tidak, dapat petunjuk atau tidak, ya hanya Allah yang tahu itu ya. Semoga video ini bisa menjadi bahan gibah. Menggibah yang baik tentunya, menggibah yang membuka wawasan-wawasan keilmuan hikmah tentunya. Nah, nanti berbicara ilmu hikmah tentang nubuah tadi, apa hikmahnya? Tentang sebuah redaksi dalam agama dada dibelah oleh Jibril, apa hikmahnya? Tentang sebuah kasus kajian dalam dan luar dengan redaksi yang berbeda, apa hikmahnya? Tentang kisah Nabi Khidir dan Musa, apa hikmahnya? Itu kan dogma agama semua itu. Orang terkesan pengen terkesan sakti bisa berjumpa Khidir. Nggak apa-apa. Tapi orang yang punya nubuah dia bisa musyahadah di situ. Itu guys ya, ilmu para nabi itu nubuah. Semoga menjadi bahan ghibah ya. Salah kan ya? Bener kan ya kalau salah ya? Satu lagi tambahan yang katanya manusia itu sempurna karena dia punya akal.
Tapi faktanya, hakikatnya manusia itu sendiri makomnya beda-beda, kamarnya beda-beda, akalnya pun beda-beda. Jadi walaupun manusia dikatakan sempurna punya akal, tetap aja kadang-kadang mengimani tanpa akal sehat. Tetap aja kadang-kadang mempercayai tanpa sesuatu yang bisa dibuktikan. Seperti contoh pembelahan dada Nabi, mengimani, tapi nggak pakai akal sehat. Sorry, sekelas siapa itu ketua Thariqah sedunia itu Buya Habib Lutfi bin Yahya juga pernah menyampaikan sebuah kajian. Akal yang beriman itu akan mempercayai. Akal yang beriman itu akan mempercayai kalau misalkan burung hudud itu hilang seberapa hari terus menyampaikan. Akal yang percaya tidak akan mempertanyakan itu, akan mengimani. Ya, saya setuju dengan itu. Akal yang mengimani seperti itu memang, itu bukan metafora itu. Memang akalnya harus mengimani. Ya, Habib Lutfi bin Yahya, ketua Thariqah seluruh dunia. Saya harus banyak berguru sama beliau biar dapat berkahnya daripada jamaahnya yang banyak. Terus di Garut guys, kadang-kadang Garut ini rada aneh-aneh. Sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh mengundang Habib, kecuali Habibnya mau tes DNA dulu, katanya begitu. Rada-rada emang Garut ini. Saya rencana ada ke Garut ini. Ya katanya kerajaan tertua itu di sebelum agama Islam ada itu, bahkan sudah ada kerajaan Sunda itu. Gitu guys ya. Kita mah cuman orang Sunda guys, cuman suku Sunda yang katanya kosakatanya cukup banyak gitu, dan katanya sebuah peradaban yang punya kosakata bahasa banyak itu bukan peradaban yang ecek-ecek, bukan peradaban yang kaleng-kaleng. Peradaban maju itu kosakatanya kayak Arab itu banyak gitu. Tapi kita tidak berbicara kultur ya. Kita sedang tidak berbicara narasi budaya, berbicara esensi. Terima kasih.